Menyandang predikat ibu kota negara, Jakarta ternyata tak mampu menjadi ibu bagi warganya sendiri. Di daerah khusus ibu kota ini, banyak warga tak bisa mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa membeli air, karena meski terdapat pipa air ledeng, namun seringkali yang keluar dari keran hanyalah angin, bukan air, seperti yang mereka bayar dalam tagihan. Yang lebih parah lagi adalah di beberapa kawasan Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Kayak pam-pam yang di daerah lain tinggal keran diputar tinggal muter itu enggak di sini. Yang depan ini Mas? Langsung dari pam ini. Udah masuk meteran tapi ternyata air tidak keluar. Kalau mengalir enggak, tapi harus disedot. Harus disedot dengan mesin. Makanya itu Pak, kita suka penasaran, jadi kita suka pancing, nyalain mesin terus, apakah mungkin air tuh di atas belum ketarik. Jadi kita paksa terus sampai setengah jam, 15 menit sampai setengah jam, baru kita matiin kalau emang nggak nyala. Meterannya jalan gitu Mas, jalan meteran, cet gitu. Tapi itu sampai mesin non-stop itu, maksud saya biar dapat air pam. Air nggak ada. Meterannya jalan. Setelah masang ini lancar. Nggak lama, nah beginilah kayak begini air. Seminggu itu paling sekali dua kali itu sedikit paling. Setiap bulan mereka harus membayar abodemen, sementara ketika dibuka keran itu hanya keluarnya hanya dari jam 3 pagi sampai jam 6 pagi, atau bahkan dia hanya keluar angin dan bahkan juga tidak keluar sama sekali. Sudah begitu, tarifnya setinggi langit. Di DKI Jakarta, tarif rata-rata air sebesar Rp7.020, berkali lipat dibanding tarif rata-rata air di kota lain yang hanya berkisar Rp2.250 hingga Rp2.600. Ada yang sampai 600 saya. Udah marah-marah saya. Wah, bayar tagihan setiap bulan itu, bayar abodemen paling kadang 1 meter kubik, paling banyak 2 meter kubik, ya dapatnya karena sedikit itu. Kadang 300. Tahu kenapa airnya jalan enggak cuma segini, masa 300 ya? 60.000 sampai 70.000 per bulan. Iya, itu belum listrik. Listrik itu kan pengaruh juga kan, setiap setengah jam dinyalain gitu kan. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006, tarif air DKI Jakarta jelas bertentangan dengan Pasal 3 yang mensyaratkan tarif harus terjangkau oleh daya beli masyarakat. Ya pernah juga sih melaporkan itu 2-3 kali pernah melaporkan sama petugas yang lewat. Kadang ada petugasnya yang datang dari itu, Pak ada petugas yang pas lagi periksa yang ilegal-ilegal, saya lapor di situ. Ya kalau tiap laporan mah diterima, sampai masuk ke internet itu nama saya semua itu. Iya semuanya iya, tapi ternyata nggak bertindak ke sini. Udah berapa kali lapor nggak ada yang bertindak sama sekali. Bahkan kita pernah lapor juga, ya di antaranya kan di kita juga ada yang ilegal, ya mohon ditindak lah. Tapi ternyata ya sampai sekarang juga masih ada aja. Kondisi yang seperti itu, mereka harus membeli air dari penjajah air dan harganya lebih mahal dari harga air PDAM. Nah situasi yang seperti ini kan mereka harus menanggung beban 2 kali lipat dari harga air yang seharusnya. Warga tak bisa mengharapkan air sumur yang selalu kering di musim kemarau dan asin di musim penghujan
karena intrusi air laut. Satu-satunya jalan, warga harus membeli. Ada juga yang dia ngedrop beli dari pam, terus dia tampung, ditampung orang dijual melalui pakai dorongan gerobak, kita dorong sendiri. Kita ngambil ke sana, kita beli, kita dorong sendiri di rumah dipakai gitu. Ada juga yang muter ke sini keliling. Ya mungkin karena kita di belakang ya, kalau di depan itu kan di depan ya udah nggak kebagian sama dia. Kalau yang keliling itu ada Pak, mahal itu satu gerobak. Ya harganya jauh bagus, mending dari pam. Itu di pam mungkin sekibik 3.500, kalau itu kan bisa 7.000 sampai 10.000. Sampai 20 ribuan satu gerobak. Jika jaringan pipa tersedia, jarum pada meteran berputar, namun air tak keluar. Kemana sebenarnya air mengalir? Mungkin ada yang ada yang nyolong juga, maksudnya di luar dari meteran. Sangat mungkin. Lihatlah pipa-pipa kecil bak cacing ini, bersumber dari instalasi air resmi DKI. Namun, tak jelas kemana pipa ini mengalirkan air. Lihat pula meter air ini. Meski jarum sama sekali tak bergerak, namun air ledeng mengalir deras untuk ditampung dan dijual. Ada pula kamar mandi umum yang airnya disedot untuk mengisi kapal-kapal nelayan. Di tempat berbeda, pipa besar mengalirkan air dengan leluasa ke apartemen mewah. Padahal, mestinya air dari pipa ini menjadi hak warga seperti Irma dan Aris Suhamsah. Kebocoran tak bisa ditutupi, terjadi di mana-mana, dalam wujud berbagai rupa. Dan yang paling kasat mata adalah bocornya hidran ke kantong tengkulak air. Ya, di depan juga ada yang hidran itu yang Air pam ya sama, satu jaringan sama ini masih sama. Cuman ya Allah alam gitu, nggak tahu ya apakah itu di depan kesini nggak kebagian, Allah alam nggak tahu. Menjalin kerjasama pengelolaan air dengan PT Palija dan Aetra sejak tahun 1997, perusahaan darah air minum DKI Jakarta justru seperti dikebiri. Terhadap kebocoran-kebocoran tersebut, PDAM hanya bisa melihat tanpa bisa bertindak. Sebaliknya, PDAM justru harus menanggung setiap kerugian yang dialami dua mitranya hingga perjanjian kerjasama ini berakhir pada 2023 nanti. Lebih aneh lagi, melalui support letter Gubernur nomor 3126/072 24 Desember 1997, pemerintah DKI Jakarta justru dengan pasrah merelakan anggarannya digunakan untuk menanggung kerugian PDAM yang terjadi akibat kerjasama dengan Aetra dan Palija. Menjadi kebutuhan sehari-hari, air bagi warga ibu kota justru tidak mengalir rata. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 yang menjadi hak setiap orang untuk mendapatkan air tak beda dengan piagam yang terpajang di dinding, sekedar menjadi hiasan agar sedap dipandang.